Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Munawara dengan NIM 2401301084. Di sini saya akan menyelesaikan persoalan yaitu menentukan basis ruang kolom dan rank dari matriks yang telah ditentukan. Ini menentukan basis ruang kolom dan rank dari matriks. Nah, di sini diketahui bentuk matriks A yaitu baris pertama 1, 2, 1, baris kedua 2, 1, 5, dan baris ketiga 1, 1, 3. Langkah pertama kita akan melakukan operasi baris elementer atau OB untuk menyederhanakan matriks. Langkah pertama yaitu min 2 dikali baris 1 ditambah baris 2. Maka hasilnya menjadi baris 2 yaitu 0, min 3, 3. Jadi baris 1 dan baris 3-nya tetap. Selanjutnya, kita ingin mengubah elemen di baris ketiga kolom kedua menjadi 0. Langkahnya itu min B1 ditambah B3, yaitu menjadi 0, min 1, 2. Selanjutnya kita ingin membuat elemen di baris ketiga kolom kedua menjadi 0. Nah, maka kita akan melakukan min 1/3 dikali baris 2 ditambah baris 3, maka hasilnya menjadi 0, 0, 1. Setelah melakukan OB atau operasi basis elementer, maka kita mendapat hasil yaitu baris satunya 1, 2, 1, baris 2-nya 0, min 3, 3, dan baris ketiga yaitu 0, 0, 1. Selanjutnya kita akan menentukan rank. Diketahui rank adalah jumlah baris tak 0 pada matriks eselon baris. Nah, di atas ada 3 baris tak 0. Jadi, ranknya itu adalah 3. Oke, selanjutnya kita akan menentukan basis ruang kolom. Setelah kita lihat di kolom-kolom yang mengandung pivot, pada matriks eselon baris, pivot yang muncul di kolom ke-1, di kolom kedua, dan di kolom ketiga, maka semua kolom asli dari matriks A adalah linear independen. Nah, jadi sehingga baris ruang kolomnya adalah ketiga kolom asli dari matriks A. Kan matriks A itu 1, 2, 1. Jadi, basis ruang kolomnya adalah tetap seperti matriks A, yaitu seperti pada gambar ini. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal mencari ruang vektor atau ruang solusi dari matriks di atas atau matriks yang kita miliki dan transformasikan menjadi basis ortonormal menggunakan diketahui ruang berdimensi 3 merupakan ruang vektor dengan hasil kali dalam Euclides. Misalkan B merupakan basis pada ruang vektor tersebut. Nah, jadi diketahui U1 vektor yang U1 yaitu vektor yang berisikan persamaan pertama, yaitu 1, 2, 1. Vektor yang berisikan persamaan kedua yaitu 2, 1, 5. Sedangkan U3 merupakan vektor yang berisikan persamaan ketiga yaitu 1, 1, 3. Jadi kita akan mentransformasikan menjadi basis ortonormal. Koreksi U2 ke Pi1 adalah 9/6, bisa disederhanakan lagi menjadi 3/2. Nah, 3/2 dikali 1, 2, 1 kan menghasilkan 1,5, 3, dan 1,5. Jadi, V2 sama dengan 2, 1,5 dikurang 1,5, 3, dan 1,5. Jadi akan menghasilkan 0,5. Selanjutnya, normalisasi vektor V2. Pada tahap ini, kita akan menormalkan vektor V2, yaitu vektor yang bernilai 0,5, negatif 2, dan 3,5. Langkah pertama yaitu menghitung norma atau panjang vektor V2. Rumus norma vektor adalah akar dari jumlah kuadrat setiap komponennya. Contohnya di sini ada, kita hitung 0,5 kuadrat adalah 2 kuadrat adalah 4, 3,5 kuadrat adalah 12,25.
Jadi setelah kita jumlahkan semuanya, maka akan menghasilkan akar 16,5. Selanjutnya kita bagi vektor V2 dengan normanya. Membagi dengan akar 60, 26 per 2 sama saja dengan mengalikan dengan 2 per akar 66. Kita kalikan satu per satu, 2 per akar 66 dikali 0,5 hasilnya 1 per akar 66. Hasilnya seperti ini. Nah, kita kalikan satu per satu, 2 per akar 66 dikali 0,5 hasilnya 1 per akar 66. 2 per akar 66 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4 per akar 66. Selanjutnya 2 per akar 6 dikali 3,5 maka hasilnya 7 per akar 66. Jadi vektor hasil normalisasi adalah 1 per akar 66 min 4 per akar 66 dan 7 per akar 66. Selanjutnya langkah 3 itu menghitung W3. Menghitung proyeksi pertama. Itu menghitung vektor ortonormal ketiga yaitu W3. Pertama kita hitung proyeksi U3 terhadap W1. Vektor U3 adalah 1, 1, 3, dan W1 adalah vektor 1 per akar 6, 2 per akar 6, dan 1 per akar 6. Kita hitung hasil kali dalam antara U3 dan W1. 1 kali 1 per akar 6 itu hasilnya 1 kali 1 per akar 6 ditambah 1 kali 2 per akar 6 itu sama dengan 3 ditambah 3 kali 1 per akar 6, maka hasilnya sama dengan 6 per akar 6 itu sama dengan akar 6. Kemudian kita kalikan akar 6 ini dengan vektor W1. Jadi akar 6 dikali 1 per akar 6, 2 per akar 6, dan 1 per akar 6. Jadi akan menghasilkan 1, 2, 1. Jadi proyeksi pertama adalah vektor 1, 2, 1. Selanjutnya menghitung proyeksi kedua. Oke, lanjut kita akan menghitung proyeksi kedua yaitu U3 terhadap W2. Vektor W2 adalah 0,5, negatif 2, dan 3,5. Selanjutnya kita hitung hasil kali dalam antara U3 dan W2. 1 dikali 0,5 ditambah 1 dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 3,5. Maka hasilnya 0,5 min 2 ditambah 0,5. Maka hasilnya adalah 9. Kemudian, karena hasil kali dalam vektor W2 dengan dirinya sendiri adalah 16,5, maka proyeksi U3 ke vektor W2 adalah 9 per 16,5. Dikalikan dengan vektor 0,5, min 2, dan 3,5. Maka akan kita sederhanakan 9 per 16,5 menjadi 6 per 11. Lalu 6 per 11 dikali 0,5, min 2, dan 3,5 akan menghasilkan 3 per 11, min 12 per 11, dan 21 per 11. Jadi proyeksi kedua adalah vektor 3 per 11, min 12 per 11, dan 21 per 11. Selanjutnya kita menghitung vektor ketiga itu, V3 itu sama dengan U3. Jadi diketahui U3-nya itu 1, 1, 3, dikurang 1, 2, 1, dikurang, jadi menghasilkan 3 per 11, min 12 per 11, dan 21 per 11. Maka hasilnya 0, min 1, 2 dikurang 3 per 11, 12 per 11, dan 21 per 11. Jadi, min 3 per 11, 11 min 11 ditambah 12 per 11, dan 22 dikurang 1 per 11. Maka bisa kita kecilkan lagi menjadi min 3 per 11, 1 per 11, dan 1 per 11.
Selanjutnya kita kalikan dengan 11 agar lebih rapi. Vektor 3 sama dengan min 3, 1, 1, tuh norma dari V3 sama dengan akar 9 ditambah 1 ditambah 1. Itu sama dengan akar 11. Jadi, W3 sama dengan 1 per akar 11 dikali min 3, 1, 1. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu di awal tadi, kolom pertamanya 1 per 6, 2 per 6, dan 1 per 6. Sedangkan kolom keduanya itu 1 per akar 66, min 4 per akar 66, dan 7 per akar 66. Sedangkan kolom ketiganya itu min 3 per akar 11, 1 per akar 11, dan 1 per akar 11. Jadi sudah kita ketahui ya hasil akhirnya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan beberapa soal yaitu menentukan persamaan karakteristik dari matriks A dan nilai eigen matriks A dan menentukan vektor eigen A yang membentuk basis ruang eigennya. Nah, yang terakhir kita akan mencari matriks P yang mendiagonalisasikan matriks A. Oke, langsung saja. Diketahui persamaan karakteristik matriks A. Matriks A terdiri dari baris pertama yaitu 1, 2, 1, baris kedua yaitu 2, 1, 5, dan baris ketiga yaitu 1, 1, 3. Menyusun matriks A dikurangi lambda identitas determinan dari A dikurangi lambda kali matriks identitas sama dengan 0. Maka bentuk matriks A dikurangi lambda identitas adalah baris pertama 1 dikurang lambda 2, 1, baris kedua 2, 1 dikurang lambda 5, dan baris ketiga 1, 1, 3 dikurang lambda. Sama dengankan dengan 0. Selanjutnya langkah ketiga menentukan determinan dari matriks A dikurang lambda identitas, kita gunakan aturan ekspansi kofaktor pada baris pertama. Determinan A kurang lambda identitas sama dengan 1 dikurang lambda dikalikan determinan submatriks dari baris 2 dan 3 kolom 2, dan 3 dikurang 2 dikalikan determinan dari baris 2 dan 3 kolom 1, dan 3 ditambah 1 determinan dari baris 2 dan 3 kolom 1 dan 2. Selanjutnya menghitung minor 1 per 1. Minor pertama untuk elemen baris pertama, kolom pertama, 1 dikurang lambda kali 3 dikurang lambda dikurangi 1 kali 5. Langkah-langkahnya 1 dikurang lambda dikali 3 dikurang lambda, hasil kalinya 3 dikurang 4 lambda ditambah lambda kuadrat, kemudian dikurangi 5, kemudian dikurangi 5, 3 dikurang 4 lambda, ditambah lambda kuadrat dikurangi 5, hasil akhir minor kedua untuk elemen baris pertama, kolom kedua. 2 dikali 3 kurang lambda dikurang 1 kali 5, 2 dikali 3 dikurang lambda sama dengan 6, dikurang 2 lambda, dikurangi 5, hasil akhir yaitu 1 dikurang 2 lambda. Minor ketiga untuk elemen baris pertama pada kolom ketiga, 2 dikali 1 dikurangi 1 dikurangi lambda kali 1. Langkah-langkahnya yaitu 2 dikurangi 1 dikurang lambda sama dengan 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 ditambah lambda sama dengan 1 ditambah lambda. Jadi hasil akhir lambda ditambah 1. Nah, selanjutnya kita menyusun determinan. Gunakan ekspansi baris pertama, 1 dikurang lambda dikali lambda kuadrat dikurang 4 lambda dikurang 2, jadi dikurangi 2 dikali 1, dikurang 2 lambda ditambah 1. Nah, jadi kita jabarkan satu per satu. 1 dikali lambda kuadrat sama dengan lambda kuadrat. 1 dikali negatif 4 lambda sama dengan minus 4 lambda. 1 dikali negatif 2 sama dengan minus 2. Negatif lambda kali lambda kuadrat sama dengan minus lambda pangkat 3. Selanjutnya kita jabarkan satu per satu. 1 dikali lambda kuadrat sama dengan lambda kuadrat. 1 dikali negatif 4 lambda sama dengan minus 4 lambda, dan 1 dikali negatif 2 sama dengan minus 2. Selanjutnya negatif lambda dikali lambda kuadrat sama dengan minus lambda pangkat 3. Negatif lambda dikali negatif 4 lambda sama dengan plus 4 lambda kuadrat. Negatif lambda dikali negatif 2 sama dengan plus 2 lambda. Jadi kita kelompokkan dan urutkan, maka hasilnya min lambda pangkat 3 ditambah
5 lambda pangkat 2 dikurang 2 lambda dikurang 2. Kita akan menambahkan dua bagian min nol terakhir, yaitu negatif 2 dalam kurung 1 per 2 lambda sama dengan min 2 ditambah 4 lambda dan lambda ditambah 1. Jadi totalnya ada min lambda pangkat 3 ditambah 5 lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 2 dikurang 2 ditambah 4 ditambah lambda ditambah 1. Maka hasil akhirnya yaitu negatif lambda pangkat 3 ditambah 5 lambda kuadrat dikurang 3 lambda dikurang 3 sama dengan 0. Ini nilai eigen dari matriks A. Nah, langkah pertama, kita menguji nilai lambda disama dengankan 1. Pertama, kita coba apakah lambda sama dengan 1 bisa menjadi solusi dari persamaan karakteristik. Jadi, kita menggunakan langkah substitusi. 1 pangkat 3 dikurang 5 dikali 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 ditambah 3, hasilnya adalah 1 dikurang 5 dikurang 3 ditambah 4. Karena hasilnya tidak sama dengan 0, maka lambda sama dengan 1 itu adalah bukan solusinya. Jadi kita misalkan lagi lambda sama dengan min 1. Nah, langkah selanjutnya menguji nilai lambda sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita coba lambda sama dengan negatif 1, mari kita hitung. Negatif 1 pangkat 3 dikurangi 5 dikali 1 kuadrat dikurang 3 min 1 ditambah 3 itu sama dengan min 1 dikurang 5 ditambah 3 ditambah 3 itu sama dengan 0. Jadi lambda itu sama dengan min 1 bisa menjadi solusi karena 0. Setelah kita mencari solusinya, maka langkah ketiga yaitu kita memfaktorkan sisa persamaan. Karena lambda sama dengan negatif 1 adalah solusi, maka kita dapat memfaktorkan polinominal menjadi bentuk perkalian, yaitu lambda ditambah 1 dikali lambda kuadrat. Kita menggunakan rumus kuadrat, yaitu lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda ditambah 3 sama dengan 0. Maka perhitungannya menjadi 6 ditambah atau dikurang akar dari 36 dikurangi 12. Akar dari 24 adalah 2 akar 6. 6 ditambah atau dikurangi 2 akar 6, lalu dibagi 2. Hasil akhirnya adalah 3 ditambah akar 6 dan 3 dikurang akar 6. Hasil akhir nilai eigen. Dengan demikian, 3 nilai eigen dari matriks tersebut adalah lambda 1 sama dengan negatif 1, lambda 2 sama dengan 3 ditambah akar 6, dan lambda 3 sama dengan 3 dikurang akar 6. Jadi kita sudah mengetahui nilai eigen dari matriks A. Selanjutnya kita menggunakan OB atau operasi baris elementer. Bisa juga disebut dengan eliminasi Gauss dari matriks. Baris 1 ada 2, 2, 1, dan baris 2 ada 2, 2, 5, baris 3 ada 1, 1, 4. Langkah pertama yaitu membagi baris 1 dibagi 2, yaitu akan menghasilkan 1, 0,5. Kenapa bisa mendapatkan ini? Karena 2 dibagi 2 itu hasilnya 1, 2 dibagi 2 itu hasilnya 1, sedangkan 1 dibagi 2 hasilnya 0,5. Jadi baris satunya berubah. Selanjutnya langkah kedua, kita mengubah baris kedua. Jadi min 2 dikali baris 1 ditambah dengan baris 2. Maka hasilnya 0, 0, 4. Jadi yang berubah adalah baris 2. Selanjutnya kita akan mengubah baris 3. Itu baris 3 dikurang dengan baris 1, maka hasilnya 0, 0, 3,5. Jadi baris 3-nya berubah. Selanjutnya langkah 4 yaitu kita akan mengubah baris ketiga dengan min 3,5 dikali baris 2 ditambah baris 3. Jadi akan menghasilkan min 3,5 dikali baris 2, itu baris 2-nya 0, ditambah baris 3 sebelumnya, maka akan menghasilkan 0. Sedangkan untuk baris 3 kolom kedua itu min 3,5 dikali baris 2, 0, ditambah baris 3 sebelumnya, maka akan menghasilkan 0. Selanjutnya untuk baris ketiga kolom ketiga, itu min 3,5-nya dikali dengan 4, lalu ditambah dengan baris 3 sebelumnya, maka akan menghasilkan 0. Nah, jadi hasil akhirnya itu baris pertama akan menghasilkan 1, 1, 0,5, baris kedua 0, 0, 4, dan baris ketiga 0, 0, 0. Jadi hasilnya adalah matriks berbentuk eselon baris. Nah, bentuk sistem persamaan linier atau SPL dari baris pertama matriks diperoleh bentuk persamaan linier X ditambah Y ditambah 0,5 Z sama dengan 0 dalam bentuk X sama dengan negatif Y dikurangi 0,5 Z. Karena sistem punya lebih dari satu variabel bebas, jadi kita ambil Y sebagai parameter. Misalnya, Y sama dengan T. Maka X menjadi negatif T, Y tetap
T dan Z dianggap 0 karena tidak muncul sebagai variabel bebas lainnya. Jadi vektor agen V1 itu, nah jadi vektor agen V1 dengan demikian diperoleh vektor solusi agen sebagai berikut. Artinya vektor agen pertama adalah perkalian skalar dari matriks parameter T dengan vektor kolom negatif 1, 1, dan 0. Selanjutnya, matriks P itu adalah gabungan vektor eigen. Jadi, matriks P dibentuk dari vektor-vektor eigen yang sudah diperoleh sebelumnya. Nah, kolom pertama adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan negatif 1. Yaitu vektor negatif 1, 1, 0. Kolom kedua dan ketiga adalah vektor-vektor eigen berikutnya yang bersesuaian dengan nilai eigen lainnya, ditulis sebagai V2 dan V3. Jadi secara umum matriks P ditulis sebagai berikut. Selanjutnya matriks D. Jadi matriks D itu merupakan matriks diagonal yang menyimpan nilai-nilai eigen pada diagonal utamanya. Baris pertama kolom pertama dan negatif 1, baris kedua kolom kedua, 3 ditambah akar 6, dan baris ketiga kolom ketiga, 3 dikurang akar 6. Jadi selebihnya semua elemen di luar diagonal utama adalah 0. Jadi kesimpulannya, matriks P itu digunakan untuk menyusun baris dari vektor-vektor eigen, sedangkan matriks D digunakan untuk diagonalisasi matriks asal, di mana nilainya adalah nilai eigen pada diagonal utama. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal, yaitu menentukan notasi matriks transformasi, matriks standar transformasi linier, dan image atau bayangan dari titik min 2, 1, dan 4 dari matriks yang sudah kita miliki sebelumnya. Notasi matriks transformasi linier yang diberikan memiliki 3 komponen hasil, yaitu komponen pertama W1 adalah penjumlahan dari 1 kali X ditambah 2 kali Y ditambah 1 kali Z. Sedangkan komponen kedua atau W2 adalah penjumlahan dari 2 kali X ditambah 1 kali Y dan ditambah 5 kali Z. Nah, komponen ketiga atau W3 itu adalah penjumlahan dari 1 kali X ditambah 1 kali Y dan ditambah 3 kali Z. Jadi, bentuk umum dari transformasi ini dapat dinyatakan sebagai transformasi T dari vektor X adalah hasil perkalian antara matriks A dengan vektor X, di mana T adalah transformasi, X itu adalah X, Y, Z, vektor input dari R, dan A adalah matriks transformasi standar ukuran 3 kali 3. Pertama itu kita melihat koefisien dari setiap variabel pada persamaan W1, W2, dan W3. Jadi W1-nya tadi adalah X ditambah 2Y ditambah 1Z. Maka matriks A-nya baris pertamanya itu 1, 2, 1, sedangkan W2-nya itu ada 2X ditambah 1Y ditambah 5Z, maka baris keduanya ada 2, 1, 5, dan W3 sama dengan 1X ditambah 1Y ditambah 3Z, baris ketiganya itu 1, 1, 3. Maka notasi transformasi secara lengkapnya adalah T, X, Y, Z sama dengan 1, 2, 1, 215 dan 113 dikali dengan X, Y, Z. Selanjutnya, matriks standar transformasi linier. Matriks standar dari suatu transformasi linier T adalah matriks yang menyatakan bagaimana transformasi tersebut bekerja terhadap vektor-vektor input. Nah, langkah menentukan matriks standar yaitu invert vektor X sama dengan X, Y, Z dari R, kemudian transformasi linier tersebut menghasilkan 3 output atau hasil transformasi, yaitu komponen utama hasil transformasi disebut W1 adalah 1 dikali X ditambah 2 kali Y dan ditambah 1 kali Z. Komponen kedua hasil transformasi W adalah 2 dikali X ditambah 1 Y ditambah 5Z. Dan W3-nya adalah 1 kali X ditambah 1 kali Y ditambah 3 kali Z. Maka matriks transformasi standarnya adalah 1, 2, 1, 2, 1, 5, dan 1, 1, 3. Selanjutnya kita akan mencari image atau bayangan dari titik min 2, 1, dan 4. Nah, untuk mengetahui bayangan dari titik yang komponennya adalah komponen pertama negatif 2, komponen kedua 1, dan komponen ketiga 4, kita akan menghitung dengan cara mengalihkan vektor ini dengan matriks transformasi tadi. Jadi komponen hasil pertama itu 1 dikali negatif 2 ditambah 2 dikali 1 dan ditambah 1 dikali 4 itu sama dengan 4. Ditambah 1 dikali 4 hasilnya adalah negatif 2 ditambah 4 yaitu 4. Nah, komponen hasil kedua
2 dikali negatif 1 ditambah 1 dikali 1 dan ditambah 5 dikali 4, hasilnya adalah negatif 4 ditambah 1 ditambah 20, yaitu 17. Nah, komponen hasil ketiga, 1 dikali negatif 2 ditambah 1 dikali 1 dan ditambah 3 dikali 4, hasilnya adalah negatif 2 ditambah 1 ditambah 12, yaitu 11. Maka bayangan dari titik tersebut adalah vektor yang komponennya 4, 17, dan 11. Oke, bagi teman-teman yang sudah menyimak video saya sampai selesai, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.